Sahabat, pernahkah kita berpikir bagaimana jika hari ini adalah hari terakhir kita di dunia? Bayangkan, usia sudah melewati 50 tahun, tapi bekal untuk meninggalkan dunia ini belum juga siap. Sudah bekerja keras, sudah berusaha ibadah, tapi hati masih resah, seakan belum cukup untuk menebus dosa dan kesalahan masa lalu. Kita mulai merasa waktu berjalan cepat. Anak-anak tumbuh, tubuh mulai lemah, dan kita tersadar perjalanan dunia ini hampir sampai di ujung. Namun jangan khawatir sahabat, Rasulullah SAW telah mewariskan kepada umatnya 3 kalimat zikir pendek, ringan di lisan, tapi dijaga para malaikat, menjadi penolong di alam kubur dan pemberi syafaat di hari kiamat. Kalimat yang jika dijaga dan diamalkan akan menjadi pembela saat lidah tak lagi mampu bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rezeki dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada. Dan jangan lupa, silahkan tuliskan doa dan hajat sahabat-sahabat semua di kolom komentar. Insya Allah kita doakan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala keinginan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat istiqomah yang dirahmati Allah, hidup ini singkat dan waktu tak akan pernah kembali. Setiap detik yang berlalu adalah kesempatan yang tak bisa diulang. Maka amallah yang akan menjadi teman sejati kita di kubur nanti. Tapi ingat, amal itu bukan tentang banyaknya, melainkan tentang keikhlasan dan keteguhan hati menjaganya. Dan 3 kalimat zikir yang akan kita pelajari hari ini adalah warisan langsung Rasulullah SAW yang dapat menenangkan hati, membersihkan dosa, dan menjadi penyelamat di dunia dan akhirat. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum lanjut, jangan lupa like video ini sebagai bentuk dukungan dakwah kami di jalan Allah, dan tuliskan hasbunallah wa ni'mal wakil di kolom komentar. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, barang siapa mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil ketika menghadapi kesulitan, maka Allah akan mencukupkan segala urusannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Insya Allah dengan zikir ini Allah mudahkan rezeki kita, lapangkan hati kita, dan jauhkan dari kesempitan hidup. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar lidah kita terus basah dengan zikir, telinga kita terisi dengan ilmu, dan jari-jari kita senantiasa menulis kebaikan. Terima kasih atas kebaikan sahabat-sahabat semua. Sahabat, di sebuah kampung kecil di Jawa Tengah, hidup seorang wanita sepuh bernama Ibu Salma, berusia 68 tahun. Sejak pensiun dan ditinggal wafat oleh suaminya, hidupnya sangat sederhana. Anak-anaknya jarang pulang, tapi wajahnya selalu teduh, tenang,
dan menenteramkan siapapun yang melihatnya. Suatu hari, seorang ibu muda bertanya, "Ibu, kok wajah ibu selalu kelihatan bahagia ya? Tidak pernah marah, tidak pernah sedih." Dengan senyum lembut, Ibu Salma menjawab, "Nak, ibu ini hidup sendiri, tapi ibu tidak pernah merasa sepi. Setiap pagi dan sore, ibu membaca 3 zikir yang Rasulullah wariskan kepada umatnya. Ibu baca setelah subuh, setelah maghrib, dan satu lagi di sujud terakhir sholat. Itu yang membuat hati ibu tenang." Hingga pada suatu malam yang tenang, Ibu Salma ditemukan telah berpulang ke rahmatullah dalam keadaan berwudu, sajadah masih tergelar, dan wajah tersenyum damai. Tetangganya menangis haru. Salah satu anaknya berkata, "Ibu pernah bilang, kalau ingin mati husnul khatimah, amalkan zikir Nabi setiap hari." Dan benar, Allah menjemput beliau dengan cara yang mulia, bukan karena banyaknya harta, tapi karena lidahnya yang tak pernah kering dari zikir. Dari kisah Ibu Salma, kita belajar bahwa ketenangan sejati bukan dari dunia, tetapi dari dekatnya hati kepada Allah. Zikir adalah cara paling lembut untuk mendekat. Ia menghidupkan hati, membersihkan dosa, dan menenangkan jiwa. Sekarang, mari kita pelajari 3 kalimat zikir pendek yang diwariskan Rasulullah SAW untuk menjadi bekal menuju husnul khatimah. Yang pertama, zikir ridho, penjamin surga dan ketenangan hati. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, yang artinya, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku serta rasulku. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca kalimat ini 3 kali di pagi dan 3 kali di sore hari, maka Allah akan meridhoinya hingga hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmizi. Hadis ini sahih. Kalimat ini bukan sekedar bacaan. Ia adalah ikrar cinta dan kepasrahan seorang hamba. Ketika hati menerima semua takdir dengan ridho, Allah pun akan ridho kepada kita. Bacalah setelah subuh dan maghrib 3 kali dengan hati penuh syukur dan kepasrahan. Insya Allah, Allah jaga hatimu dari resah, dan Dia catat engkau sebagai hamba yang diridhoi hingga hari kiamat. Yang kedua, zikir perlindungan dari neraka. Allahumma ajirni minan nar, yang artinya, ya Allah, lindungilah aku dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca doa ini 7 kali setelah subuh dan maghrib, maka Allah akan menjadikannya termasuk orang yang dibebaskan dari neraka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasai. Hadis ini hasan sahih. Ringan di lidah tapi besar di sisi Allah. Hanya 7 kali setiap pagi dan sore, namun pahalanya adalah kebebasan dari api neraka. Bayangkan betapa kasih sayangnya Allah membuka pintu perlindungan bagi siapa saja yang mau berzikir kepadanya. Yang ketiga, zikir Nabi Adam alaihissalam, doa taubat dan penghapus dosa. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli innaka antat tawwabur rahim, yang artinya, tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau,
aku telah berbuat salah dan menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Menurut Atsar dari Wahab bin Munabbih, inilah kalimat taubat yang Allah ilhamkan kepada Nabi Adam alaihissalam saat beliau memohon ampun. Riwayat ini bukan hadis sahih, tapi selaras dengan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 23, doa taubat Nabi Adam yang berbunyi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Zikir ini boleh diamalkan, terutama di sujud terakhir sholat atau kapanpun kita merasa bersalah kepada Allah. Setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka yang bertaubat. Sahabat istiqomah yang dirahmati Allah, usia yang semakin bertambah bukan tanda lemah, tapi tanda cinta Allah agar kita semakin dekat kepadanya. 3 kalimat zikir ini adalah hadiah Rasulullah SAW untuk kita semua. Kalimat yang ringan di lisan, tapi berat di timbangan amal. Kalau bukan sekarang kita mulai, kapan lagi? Kalau bukan kita yang menjaga amalan ini, siapa lagi? Mari jadikan 3 zikir ini sahabat harian kita. Baca setiap pagi dan sore, ajarkan kepada anak-anak dan sebarkan kepada saudara-saudara kita. Bantu sebarkan video ini agar menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya sampai kita meninggalkan dunia ini. Semoga Allah jadikan kita hamba yang senantiasa berzikir, diberi husnul khatimah, dilapangkan kuburnya, dan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di surga tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.